للإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنعاجي رحمه الله تعالى. Kita akan lanjut pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ikhwati fillah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu Nahwu dan Sharaf. Kita membahas kitab Al-Ajurumiyah dengan syarahnya, dengan latihan-latihannya. Dan ini pertemuan keempat ya. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang fi'il. Ada berapa fi'il teh? 3. Fi'il apa aja? Madhi, mudhari, amr. Apa arti madhi? Kata kerja yang telah lalu. Past tense dalam bahasa Inggris. Kalau mudhari, sekarang atau yang akan datang. Present continuous atau future. Yang ketiga amr, perintah. Kalau perintah waktunya kapan? Sedang. Duduk kamu, pergi kamu, langsung. Itulah 3 jenis fi'il. Kemarin kita sudah belajar tasrif. Arti tasrif adalah apa? Perubahan bentuk kata. Dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari, menjadi masdar, menjadi isim fa'il, isim maf'ul, menjadi fi'il amr, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, isim alat, madhi majhul dan mudhari majhul ya. Itu harus dihafal. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun, mif'alun fu'ila yuf'alu. Kita juga sudah belajar cara mencari kata dalam kamus. Jadi yang tertulis di kamus apa saja? Fi'il madhi, mudhari dan masdar. Kalau mau mencari kata dalam kamus harus dikembalikan dulu ke fi'il madhi. Masjidun contoh. Jangan dicari dalam huruf mim, nggak akan ketemu. Masjid ini harus dikembalikan dulu ke fi'il madhinya. Masjid itu kan isim makan. Isim makan. Fi'il madhinya apa? Sajada. Sajada artinya sujud. Oh, masjid berarti tempat sujud. Gitu ya. Itu sudah kita terangkan. Taib. Sekarang ada PR. Kemarin apa PR-nya teh? Kata pertama apa? Mujahidun. Betul. Karena belum diajarkan. Mujahidun itu isim fa'il. Ya. Fi'il madhinya betul. Jahada yujahidu. Apa arti jahada? Berjihad. Jadi mujahid artinya orang yang berjihad.
Kedua apa? La taktumu. La taktumu itu fi'il nahi, ya. Apa fi'il madinya? Katama. Yaktumu. Apa arti katama? Menyembunyikan. Menyembunyikan. Ketiga apa? Unzuru itu fi'il amr. Fi'il madinya nadhara yanzuru, ya. Jadi unzuru artinya apa? Lihatlah olehmu. Nadhara melihat. Keempat apa? Uyun. Isim jamid. Berarti tidak ada fi'il madinya. Jadi isim itu ada dua macam. Ada yang mustaq, berasal dari fi'il, seperti masjid dari sajada, maktab dari kataba, madrasah dari darosa. Ada yang jamid. Jamid itu tidak berasal dari fi'il. Contohnya uyun. Kelima apa? Mishkat. Apa artinya? Kalau uyun apa artinya? Mata-mata. Dari ain. Ayun jamaknya. Kalau uyun mata air. Beda ya antara mata orang dengan mata air. Ya, sudah paham berarti. Ada pertanyaan tentang pelajaran yang telah lalu? Yang pertama Ustaz, itu yang mujahidun memang beda. Belum diajarkan. Nanti ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, ya, taib. Ini sudah saya hapus ya. Taib. Sebelum kita lanjut menjelaskan masalah fi'il, ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari fi'il. Makanya kita bahas, yaitu apa tuh? Babul doma iri, iro, iru. Babul doma iri, ro, apa ru? Sudah dijelaskan. Ini idofat. Jadi ro, ri, ru. Ri, kenapa? Iya, kenapa ri tidak ro atau ru? Karena apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus jar. Bab dhamair. Dhamair jamak dari ad-dhamir. Dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti itu ada kata ganti orang pertama saya, kami. Ada orang kedua siapa? Kamu, kalian. Ada orang ketiga dia dan mereka. Hanya ada 6 ya.
saya dan kami, kamu dan kalian, dia dan mereka. 6 kan? Ada lagi enggak? Enggak ada. Kalau kamu seorang, kalau 2 orang, kalian. 3 orang, kalian juga ya. Dia seorang. Kalau 2 orang, mereka. 3 orang, mereka juga. Saya sendiri. Kalau berdua, kami atau kita. Ada satu lagi kita. Jadi 7. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, kita sudah membahas juga kombinasi hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, tunna, ana, nahnu. Dan 14. Huwa, dia seorang. Huma, mereka berdua. Hum, 3 orang lebih. Mereka, tapi 3 orang lebih. Kalau di kita mah 2 ke atas mereka gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab huma, 2 orang huma, 3 ke atas baru hum. Ini untuk laki-laki. Kalau kita kan untuk laki perempuan sama-sama dia dan mereka. Kalau bahasa Arab dia untuk perempuan hiya, 2 perempuan huma, 3 lebih hunna. Hunna ya. Kamu untuk laki-laki dan perempuan di kita sama, kamu. Itu laki-laki dalam bahasa Arab anta, 2 orang antuma, 3 orang antum, 3 orang lebih. Kalau kamu perempuan, anti, berdua antuma, bertiga antunna, 3 lebih. Ana, nahnu, laki perempuan sama. Umpama saya, ana muslimun. Kalau ada perempuan tidak jadi ani, enggak, tetap saja ana muslimatun. Nah ini 14. Nah ada yang sama, ada huma, antuma ya. Kalau itu sama, kenapa atau ditulis? Sebab kalau dhamir ini nanti bergabung atau dikombinasikan dengan fi'il, antara huma ini dengan huma ini beda. Antara antuma laki dengan antuma perempuan beda kalau dikombin dengan fi'il. Makanya tetap kita tulis ya. Jadi ada 14 ya ini ya. 14 dhamair. Mufradnya dhamir. Apa arti dhamir? Kata ganti. Bisa orang, bisa binatang, bisa benda. Makanya kita tidak menyebut kata ganti orang. Karena tidak hanya berlaku bagi orang saja. Umpamanya Ra'aitu kalban. Huwa
kabirun umpamanya. Aku melihat seekor anjing, dia itu besar umpamanya. Bisa huwa itu untuk anjing. Atau ra'aitu hurrah, aku melihat seekor kucing, hiya jamilatun, dia itu indah, cantik. Ada kucing yang cantik menurut sesama kucing. Nah, gitu ya, bisa untuk binatang. Umpamanya indi qalamun, untuk benda. Saya punya kalam, punya apa ini? Pena, punya spidol. Huwa ghaliyun, saya punya spidol, dia mahal harganya, gitu. Bisa untuk untuk benda juga ya. Umpamanya ru'aitu baitan kabiron, saya melihat sebuah rumah besar, huwa li Muhammadin, dia itu punya Muhammad. Jadi bisa ke benda mati, bisa ke binatang, bisa ke orang. Makanya al-dhamair kita artikan apa? Kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kata ganti orangnya, orang pertama, kedua, ketiga. Karena memang untuk orang dalam bahasa Indonesia ini semua bisa ke benda mati ya? Bisa. Saya tahu kamu ini bukan punya saya. Gitu ya. Kamu nyebutnya. Ada pertanyaan tentang dhamair. Dhamir, antum tulis dulu dengan artinya masing-masing, dicatat. Tapi bagusnya nulisnya begini, artinya di sini, ini kosongkan. Tulis dulu 2 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sudah? Kalau sudah bilang. Antunna untuk akhwat, antunna, antum, antum. Kalau ada ini titik 2 tuh biar ini saya garis gitu. Kalau ada garis gitu titik 2 ya. Hum, ini hunna. Sudah? Baik. Kita kembali ke fi'il, tapi dikombinasikan dengan dhamir. Dalam bahasa Arab, setiap fi'il, apa arti fi'il teh? Kata kerja. Baik madhi, mudhari ataupun amr itu pasti mau tidak mau harus ada fa'il. Itu harus ada, sudah terkandung fa'il di dalamnya,
walaupun tidak tertulis. Kalau tidak tertulis disebutnya ngumpet. Kalau ngumpet nggak kelihatan. Bahasa Arabnya mustatir, tersembunyi. Ada yang fa'ilnya atau fa'ilnya itu apa? Subjek fa'il teh ya. Fa'il teh apa? Subjek. Ada yang fa'ilnya kelihatan tapi sebagian. Ada yang kelihatan semuanya. Contoh yang kelihatan semuanya, kalau fa'ilnya atau pelakunya itu orang. Seperti contoh, Ja'a Muhammadun. Ja'a fi'il madhi, telah datang. Muhammadun fa'il. Apa fa'il teh? Subjek. Kelihatan ya, tertulis Ja'a Muhammadun. Kataba tilmidun, telah menulis seorang murid. Tilmidun. Atau fi'il mudhari yaktubu tilmidun, sedang menulis murid itu. Tilmidun fa'il atau subjek atau pelaku. Itu nampak semuanya. Kalau pelakunya itu orang atau mungkin aja binatang atau mungkin benda mati, umpamanya saqata qalamun, telah jatuh pena ini. Qalamun itu fa'il juga ya. Itu nampak semuanya. Nah, Muhammadun, tilmidun, qalamun tadi disebut isim zahir. Isim zahir itu isim yang nyata, baik orang, binatang, benda-benda gitu ya. Lawan dari isim zahir adalah isim dhamir. Nah, kalau pelakunya, subjeknya isim dhamir, seperti umpamanya kamu telah datang. Telah datang kamu, telah datang dia, telah datang mereka, gitu kan. Telah datang saya umpama, itu kan pelakunya dhamir ya. Nah, kalau pelakunya huwa, apa arti huwa teh? Dia untuk berapa orang? Seorang. Maka fa'ilnya itu tidak kelihatan, ngumpet. Dan fa'il wajib datang setelah fi'il. Fa'il wajib datang setelah fi'il. Tidak umpama ja'a Muhammadun. Muhammadin itu fa'il, ja'anya fi'il. Kalau dibalik Muhammadun ja'a boleh. Tapi Muhammad di sana bukan fa'il, lain lagi nanti ya, karena datang sebelum fi'il. Nah, jadi fa'il, apa fa'il teh? Subjek, harus datang setelah fi'il. Nah, kalau fa'ilnya huwa, dia tersembunyi. Contoh umpamanya, ini kita fi'il madhi dulu ya. Fa'ala, huwa fa'ala, dia telah berbuat. Jadi fa'ala walaupun huwanya tidak
ditulis, tidak disebut, ini sudah mengandung fa'il. Fa'ala fi'il. Mana fa'ilnya? Tersembunyi. Takdirnya, takdir itu dikira-kirakan huwa. Nah gitu. Huwa, kalau pelakunya huwa, fa'ala. Kalau pelakunya huma, fa'ala, fa'ala, diwakili oleh alif. Kalau pelakunya hum, fa'alu, diwakili oleh waw. Kalau fa'ilnya hiya, fa'alat. Beda antara huwa dengan hiya. Kalau sudah gabung dengan fi'il ya. Kalau fa'ala untuk huwa, untuk hiya fa'alat. Nah, di sini lihat. Kalau pelakunya dua orang perempuan, fa'alata. Bedakan dengan ini fa'ala, ini fa'alata. Kalau pelakunya hunna, fa'alna. Naknya pendek. Fa'alna. Jadi fa'ala telah berbuat huwa. Fa'ala telah berbuat dua orang laki-laki. Fa'alu telah berbuat banyak, 3 orang atau lebih. Fa'alat telah berbuat seorang perempuan. Fa'alata telah berbuat 2 orang perempuan. Fa'alna telah berbuat 3 orang atau lebih. Nah, kalau pelakunya kamu telah berbuat kamu, fa'alta. Nah, kalau berdua, fa'altuma. Kalau banyakan, fa'altum. Kalau ini mudah, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altumu, gitu ya. Anti fa'alti, fa'alti, antuma sama ini fa'altuma, antuna fa'altunna, ya, fa'altunna. Untuk ana fa'altu. Untuk nahnu fa'alna, tapi panjang. Kalau ini fa'alna pendek, kalau ini fa'alna. Nah, gitu ya. Jadi fa'alta, kamu telah berbuat. Kamunya siapa? Laki-laki sendiri. Fa'altumah, kamu berdua telah berbuat. Fa'altum, kamu bertiga atau lebih, ya. Fa'alti, kamu perempuan telah berbuat. Fa'altumah, kamu berdua perempuan. Fa'altunna, kamu bertiga telah berbuat. Fa'altu, aku telah berbuat. Fa'alna, kami telah berbuat, ya. Nah, jadi ini fa'il nih. Ini juga ada fa'ilnya, cuma ngumpet. Tidak ada yang mewakili kalau ini fa'ala, ngumpet. Nah, kalau ini nampak sebagian. Nampak sebagian, ya. Nah, ini contoh dengan fa'ala. Kita bisa masuk dhamir ini ke semua fi'il. Umpamanya, antum ini baca dulu. Tanpa menyebut dhamirnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Masuk jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna,
jalastu, jalasna. Masuk kataba. Apa arti kataba? Telah menulis. Telah, kan ini kita masih bicara fi'il madhi. Masih bicara fi'il madhi ya. Coba kataba, katabu, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabatunna, katabtu, katabana. Membaca apa membaca? Qoro'a. Fi'il madhi, ini masih fi'il madhi. Kita masih bicara apa? Fi'il madhi. Kalian telah membaca. Kalian laki-laki bertiga lebih. Apa kalian bertiga lebih laki-laki? Ini domirnya kalian. Kamu? Antum. Qara'a masuk ke antum. Qara'tum. Kamu hai Fatimah telah membaca. Qara'ti. Saya telah membaca. Qara'tu. Saya telah makan. Apa makan? Akala. Akala. Akaltu. Kamu telah makan. Kamu sendiri untuk laki-laki. Kamu bertiga lebih. Akaltu. Apakah itu bahasa Arabnya hal? Hal akaltum? Jawabnya gimana? Apakah kamu sudah makan? Jawabnya ya, kami sudah makan. Kami akalna panjang ya. Akalna. Kalau akalna pendek untuk hunna ya. Taib. Hal katabatuma? Jawabnya ya. Apa artinya hal katabatuma? Kataba? Siapa? Katabtuma. Tuma itu mah antum. Berdua. Hal katabtuma? Jawabnya ya, kami sudah menulis. Apa? Nah. Kata benar. Kalau pertanyaannya tak, jawabnya tu. Hal qara'ta? Na'am qara'tu. Kalau pertanyaannya tuma atau tum, jawabnya na. Karena kan kami ya. Taib, contoh umpamanya hal akaltum, jawabnya kalau tum jawabnya apa? Nah, akalna. Hal jalastum? Jalasna. Hal darabtum? Darabna. Hal syaribta? Syaribtu gitu ya. Nah, antum nanti
sejak sekarang latihan membikin fi'il mudhari, fi'il madhi yang digabung dengan dhamir dalam bentuk karangan. Contohnya, itu latihan aja di rumah untuk melatih otak dan melancarkan tulisan. Contoh umpamanya, kalau fi'il madhi kan untuk waktu yang sudah ya, bisa tadi, bisa kemarin. Nah, kita menulis kisah kita kemarin. Jam sekian saya bangun. Berarti pakai fi'il madhi. Ya. Bil ams istaiqadtu sa'ah umpamanya rabi'ah. Kemudian saya pergi ke WC. Thumma dhahabtu ilal hammam. Wa akhadtul wudu. Saya ambil wudu atau wa tawadda'tu. Kemudian saya sholat, atau kemudian saya pergi ke masjid. Thumma dhahabtu ilal masjid. Thumma sholaitul ma'al imam fil masjid ma'al jamaah. Thumma dzakartu dzikir, gitu ya. Thumma akhadtul mushaf. Thumma qara'tul Qur'an. Thumma raja'tu ilal bait, gitu ya. Thumma umpama syaribtul qahwah wa akaltu bala-bala, umpamanya gitu ya. Pakai fi'il madhi, tulis karangan. Karena kita baru tahunya fi'il madhi. Setelah kita nanti belajar fi'il mudhari, baru kita ngarang fi'il mudhari. Besok atau hari ini saya akan. Kalau akan pakai fi'il mudhari kan? Nah, gitu. Jadi minimal imajinasi, tidak tertulis juga umpamanya lagi diangkut atau lagi duduk. Kita ngarang pakai bahasa Arab. Kemarin saya pergi ke Bandung. Saya bertemu si fulan. Saya membeli bakso dan saya makan dengan si fulan tersebut. Bil amas itu kemarin. Dhahabtu ila Bandung. Wa laqitu fulanan. Wa dhahabna, karena nahnu kan wa dhahabna ila umpamanya ba'i baso, penjual baso, wa akalna baso jami'an. Seperti itu. Minimal kita ngocobrak sendiri. Itu terlatih nanti, ya. Terlatih bicara, terlatih menulis, terlatih membuat kalimat, terlatih menerapkan gabungan dhamir dengan fi'il madhi, ya. Nah, inilah kombinasi fi'il madhi. Kita baru fi'il madhi aja dengan dhamir. Ada pertanyaan? Untuk yang mewakili kata ganti itu semuanya kecuali yang huwa aja. Iya, hanya huwa yang yang tersembunyi. Sebenarnya dengan hiya. Kenapa ada tak di sini disebut tak alamatu ta'nits, tanda bahwa pelakunya itu mu'annats. Mu'annats itu akhwat. Makanya ini juga disebut mustatir, ini juga mustatir gitu ya. Nah, yang lainnya ada yang mewakili kan alif, waw, ta, na gitu ya, yang lain-lainnya mah gitu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang itu berarti waw sama alif memang harus disatukan. Iya, waw sama alif ya. Waw sama alifnya harus ada. Al alif lil itlaq. Kalau tanda jamaknya sebenarnya waw aja. Tanda
bahwa pelaku itu jamak, hum itu waw, alifnya lil itlaq, kemutlakan, saya harus ada. Ada lagi pertanyaan? Ayo, nanya lagi. Taib. Kemarin kita sudah bicara 6 bab fi'il ya, masih ingat ya? Di antara 6 bab itu ada yang fi'il madinya a, semua seperti ini fa'ala ya. Ada yang fi'il madinya pakai i seperti amila, alima gitu ya, syariba gitu kan. Nah, maka mengikuti itu umpamanya syariba atau alima. Alima itu telah mengetahui. Apakah kamu sudah tahu bagaimana? Hal kamunya untuk anta dulu. Apakah kamu sudah tahu hal alima? Alima. Untuk anta hal alim ta. Untuk antum hal alim tum. Tuma alim tuma. Apa untuk antum? Hal alim tum. Untuk anti hal alim ti. Untuk antum alim tuma. Untuk antun. Nah, kalau hal alimta, ya saya sudah tahu. Gimana jawabnya? Hal alimtum. Jangan hal, naam alimtu. Apakah hal alimtum? Jawabnya? Naam. Nah, kalau tum pertanyaannya, jawabnya nah. Kalau ta tu fahima. Fahima itu telah faham. Apakah kamu telah faham untuk anta dulu? Enggak, bahasa Arabnya apakah kamu telah mengerti? Untuk anta dulu. Hal fahimta, jawabnya? Naam fahimtu. Apakah kamu berdua telah mengerti? Hal fahimtum tuma. Iya, kami sudah mengerti. Naam fahimtuna. Nah, kan kami untuk 2 orang kan kami juga. Apakah kamu sudah mengerti? Kamu banyakan? Al-fahimtum. Ya, kami sudah tahu, sudah mengerti. Fahimna. Antum jawabnya nahnu. Tum jawabnya na ya. Ana yakin antum sudah paham, cuma belum terlatih. Harus latihan di rumah, ya. PR sekarang cari 5 fiil maldi, terserah apa saja, masukkan ke dhamir, gabungkan dengan dhamir. Selain yang sudah dicontohkan tadi, kataba, qoro'a gitu ya, syariba, akala, jangan. Antum cari fi'il madhi yang belum dicontohkan, gabungkan dengan dhamir ya. Intinya gini, antum harus
hafal urutan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Masuk umpamanya darosa, 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 darosu, darosat, darosata, darosna, darosta, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna. Terus begitu terus ya, ngomong aja, ngomong, rekam untuk menginikan benar salah, terus nanti putar lagi lihat benar salahnya di mana ya. Kalau walaupun udah paham tapi tidak dilatih dan dihafalkan, lupa lagi. Praktekkan sesama antum nanti kalau ketemu, sudah makan belum? Gimana pertanyaannya? Akalta? Hal akalta gitu ya. Nah, akaltu. Sudah minum belum? Hal syaribta? Naam syaribtu. Sudah nikah belum? Nah, seperti itulah ya. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terutama tadi latihan sendiri, baik ngomong, imajinasi, atau yang lebih bagus menulis. Apa yang sudah ditulis, baca. Kalau hanya menulis tidak diucapkan, antum nanti lancar menulis, pas ngomong agak ege. Ya, semuanya harus dilatih. Ngomong dilatih, menulis dilatih, membaca dilatih, gitu semuanya. Dan mendengar omongan orang juga dilatih. Itu yang disebut dengan arba' maharratil lughat, 4 kemahiran berbahasa dalam semua bahasa ya. Pertama menulis, maksud nulis mengarang, menyusun kalimat. Kedua membaca dan faham apa yang dibaca. Ketiga berbicara, speaking. Yang keempat listening, mendengar. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Kalau masuk ke buku yang lain, misalkan kayak kan ada 6 macam itu gimana? Iya, seperti tadi kalau yang 6 bab itu, yang 6 bab fi'il, untuk kita kan baru bicara fi'il madhi, belum fi'il mudhari, belum fi'il amr ya, baru fi'il madhi aja dulu. Sama, jadi yang penting ujungnya. Kalau untuk huma tambah alif, untuk hum tambah umpamanya tadi ya, yang alima itu kan beda karena ada kasroh, alima tidak alama, tapi alima, 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 alimu, alimat, alimata, alimna gitu. Ada juga yang umpamanya fi'il madinya pakai u, contoh hasuna atau karuma, tapi bunyi akhirnya a, hasuna, karuma, hasuna, hasuna, hasunu, hasunat, hasunata, hasunna gitu ya. Karuma, karuma, karumu, karumat, karumata, karumna, karumta, karumtuma, karumtu gitu. Sama ya, yang penting ujungnya. Ada lagi? Kalau belum, ada 2. Hal akalta, jawab ma akaltu. Ma pakai ma. Apa kamu sudah makan? Jawabnya saya belum makan. Ma akaltu. Itu bisa pakai ma. Bisa juga pakai fi'il mudhari. Lam akul ba'd. Saya belum makan. Akala ya'kulu, untuk anak akulu ya. Pakai lam, lam akul. Lam akul. Bisa pakai lama ya. Lamma akul. Saya belum makan. Pakai lam bisa lam akul ba'd, pakai ba'd.
saya belum. Itu dalam bahasa percakapan ya, muhaddatsah. Nanti kalau masalah-masalah belum kita akan bicarakan pada waktu fi'il mudhari, membahas fi'il mudhari. Karena kalau belum berarti untuk yang akan datang kan itu pada waktu fi'il mudhari. Ada lagi? Penjelasan saya jelas? Nah, penerangan saya terang? Ngerti kan? Iya. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham semua, tinggal antum latihan di rumah. PR-nya jangan lupa, nanti pada waktu pertemuan yang akan datang kita bahas. Cukup sampai di sini, kita akan jumpa lagi hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنعاجي رحمه الله تعالى. Kita akan lanjut pembahasan kitab Matan al-Ajurumiyah. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى